Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberi sedikit ilmu tentang penulisan di media massa, khususnya untuk Fitur. Di antara kalian pernahkah menulis ke media massa, baik itu cetak maupun online? Tentu sudah, bukan? Kita dapat mengirim tulisan kita, bisa berupa cerpen, novel, opini, dan lainnya di media massa. Sebelum menuju ke pembahasan, saya akan coba bertanya kepada kalian, apakah kita sudah membiasakan untuk membaca? Sayang sekali ya kalau kita enggan mau membaca, kalau kita belum pernah memberikan waktu spesial untuk membaca, sejam, 2 jam, atau berapalah untuk membaca. Kalau ada yang bilang membaca itu tidak menyenangkan, membaca itu membuat mengantuk, membaca itu membosankan, itu salah besar. Itu jika yang dibaca itu adalah sesuatu yang tidak mendidik, sesuatu yang tidak menghibur, sesuatu yang memiliki nilai negatif, misalnya bacaan seronok, bacaan yang tidak sopan, dan masih banyak lagi bacaan yang tidak mendidik, misalnya khususnya untuk anak-anak. Membaca itu memiliki nilai positif, misalnya merupakan jembatan ilmu, menambah wawasan, mengikuti perkembangan dunia. Kita ingat pesan bapak dan ibu guru kita ketika sekolah dasar dan sekolah menengah, bahwa kita disuruh untuk rajin membaca, dan ternyata dewasa ini membaca itu memiliki positif yang sangat banyak untuk kita, bukan? Kita dapat membaca buku, membaca koran. Berbicara koran, di sini saya akan mencoba bertanya, apakah kalian pernah berpikir kenapa pada koran itu ada yang judulnya ditulis dengan tegak, ada juga yang ditulis dengan miring seperti ini. Yang miring ini namanya feature. Ada yang tahu feature itu apa? Ya, tepat sekali. Feature merupakan karangan non-fiksi, bukan berita lempang, yang dimuat di media massa. Ukuran panjangnya tidak ditentukan, jadi bebas ya, dan bersifat human interest, menambahkan daya kreativitas seorang penulis, dan paling pentingnya tujuannya itu menghibur, mendidik, memotivasi seorang pembaca. Bagaimana agar teras feature itu menarik? Bagaimana feature itu agar menarik? Kita harus perhatikan teras feature. Inilah yang akan saya bahas, yaitu teras feature. Teras feature ini sangat tergantung dengan keadaan feature yang akan ditulis. Jadi teras feature ini harus semenarik mungkin agar pembaca itu mau melanjutkan feature yang kita tulis. Jadi enggak pada awal, misalnya ketika membaca teras feature, wah ini teras feature-nya tidak menarik, berarti pasti feature-nya selanjutnya juga tidak menarik. Jadi hati-hati ketika kita menulis feature, kita harus perhatikan teras feature yang kita tulis. Kita buat semenarik perhatian seorang pembaca. Secara umum, pengertian teras feature itu berisi hal yang terpenting untuk menarik perhatian pembaca pada suatu hal yang akan dijadikan sudut pandang awal dimulainya sebuah penulisan. Jadi kita perlu hati-hati. Ingat, hati-hati dalam menuliskan teras feature. Buatlah semenarik perhatian seorang pembaca. Kalau tidak, jangan harap feature yang Anda tulis itu akan dibaca sampai selesai. Lanjut, macam-macam teras feature. Teras bercerita, teras pertanyaan, teras kutipan, teras ringkasan, teras rapaan, dan teras deskriptif. Apa itu teras bercerita? Teras bercerita digunakan oleh pengarang fiksi dalam novel maupun cerpen. Biasanya yang menggunakan teras bercerita ini adalah seorang pengarang. Jadi ingat, seorang pengarang fiksi itu menggunakan teras bercerita. Teras pertanyaan dimaksudkan untuk menyentuh rasa ingin tahu pembaca. Jadi di sini seorang penulis itu mencoba mengetahui pendapat pembaca
tentang pertanyaan yang diajukan seorang penulis. Misalnya dalam contoh, siapa penguasa Indonesia ini? TNI, presiden, anggota dewan, atau IMF? Sulit menjawabnya. Nah, di sini ingat, seorang penulis itu juga menyertakan pendapatnya tentang pertanyaan yang diajukan tadi kepada pembaca. Namun kita dapat mengetahui siapa yang paling berkuasa di negeri ini dengan membandingkan besarnya kewenangan mereka secara konstitusional dan kerja lapangan. Jadi tidak hanya pendapat dari pembaca, tetapi penulis itu juga mengajak menjawab bersama tentang pertanyaan yang diajukan seorang penulis tadi. Lanjut, teras kutipan. Namanya saja teras kutipan, berarti bisa mengutip pepatah, ayat Al-Quran, ucapan, atau pendapat orang terkenal yang berkaitan dengan teras switcher. Jadi ingat, kalau teras switchernya itu tidak berkaitan dengan kalau teras switchernya itu tidak sesuai dengan feature yang akan dibuat, itu jangan harap akan dibaca. Jadi untuk menyertakan kutipan harus disesuaikan dengan feature yang dibuat. Contohnya begini, siapa yang menguasai informasi, dia adalah penguasa masa depan. Siapa yang buta politik akan menjadi korban permainan politik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. Itu kan adalah ayat dari ayat Al-Quran dan juga kata-kata terkenal dari seseorang. Teras ringkasan di sini adalah memberikan inti. Jadi seorang penulis tidak perlu basa-basi, tidak perlu berputar-putar menceritakan, tetapi langsung ke poinnya. Contohnya begini, berawal dari coba-coba, Ratna menjadi pengusaha tersukses di Asia Tenggara dengan ribuan karyawan. Jadi kan ini kan dalam contoh langsung dalam poinnya, tidak perlu basa-basi, tidak perlu diawali dengan dari nol dia menjadi seorang pengusaha yang masih abal-abal. Itu tidak perlu, tapi langsung ke awalnya, langsung ke inti ceritanya saja. Lanjut, terasapaan di sini yaitu menyapa pembaca. Menyapa pembaca tidak harus selamat pagi, selamat siang, apa kabar, bagaimana kabarnya, itu tidak perlu. Kita dapat mengambil contoh ini. Anda termasuk orang yang sulit tidur, pernahkah Anda memperhatikan cara berjalan Anda? Atau contoh lainnya, Anda mempunyai lingkaran hitam di bagian mata Anda? Coba perhatikan berapa lama Anda tidur dalam sehari. Itu bisa jadi contoh lainnya. Lanjut, yang terakhir adalah teras deskriptif, yaitu di sini intinya itu seorang penulis itu membimbing imajinasi seorang pembaca tentang gambaran suatu tokoh atau tempat kejadian. Contohnya begini, penampilannya sama sekali tidak mengesankan bahwa dia seorang profesor, bercelana jeans, kaos oblong, tanpa kacamata, bertubuh atletis, berbau dengan mahasiswa. Bagi yang belum mengenalnya, sulit membedakan mahasiswa dan dosen pembimbing mereka. Di sini sebagai contohnya, di contohnya ini menampilkan penampilan secara luarnya. Jadi nanti seorang penulis ini mengantarkan imajinasi seorang pembaca seperti apa sih sosok profesor ini. Nah, demikianlah tentang teras switcher. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Ratna Priastuti, NIM 11378 kelas B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.